tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini berdiri di atas at-tauhid. Karena tidak ada nilainya kalau tidak ada tauhid. Dan sudah kita bahas panjang lebar, tauhid yang dibangun di atas atau dengan bahan-bahan asli, bukan tauhid yang dibangun di atas bahan-bahan sintetis, bahan-bahan tiruan atau KW. Bahan aslinya adalah wahyu, Quran dan Sunnah. Makanya tidaknya disebut dengan aqidatul ahli sunnah. Kalau yang KW adalah pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan, dan itu hasilnya adalah ikut hawa. Dan hawa kalau diikuti pasti menyesatkan, kecuali hawa yang dibimbing oleh wahyu. Makanya banyak orang bertauhid, tetapi tauhidnya tidak bahan asli yang turun dari langit. Buktinya dia tidak percaya Allah di langit. Padahal semua berita dari langit memberitahukan kepada kita bahwa Allah di langit. Apa alasan yang menolak? Perasaan dan pikiran. Tidak punya bukti. Sedangkan kita pakai ilmu yang turun dalam bentuk wahyu. Maka bagi ahlus sunnah, ahlul hadis, wahyu lebih tinggi dari pikiran dan perasaan dalam segala hal dalam agama ini, baik yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan adab sopan santun, dan transaksi dan muamalah, semuanya mesti berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pikiran dan perasaan. Makanya ketika ada sebagian ulama yang berijtihad secara logika, bagus, istihsan, yustahsan amaluhu, dianggap baik dan rasanya pas karena melihat konteksnya. Tapi istihsan seperti itu laisa bihasan, kata sebagian ulama, karena menukar hukum Allah. Seperti kisah seorang raja melakukan dosa di bulan Ramadan. Kalau dia kerjakan di malam hari jadi pahala, dikerjakan di luar hari, di siang hari jadi dosa. Apa itu? Hubungan suami istri. Tidak berpahala. Itulah jarang dilakukan. Berpahala. Buktinya dimulai dengan bismillah. Berpahala kan? Tapi di siang hari Ramadan jadi dosa. Maka hukumannya ya selain mengqadha, kafarah. Urutan 1, memerdekakan hamba. Sah? Kalau tidak sanggup, baru boleh berpuasa 2 bulan atau 2 pekan. Yang benarnya 2 bulan berturut-turut. Mesti berturut-turut. Yang ketika kalau tidak sanggup, baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Lalu dia bertanya ke mufti. Mufti mulai berpikir. Ini hukum jelas. Hukum pertama, memerdekakan hamba. Kalau tidak sanggup, baru pindah ke
Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak sanggup, baru pindah ke yang ketiga. Tapi dia berpikir, kalau disuruh memerdekakan hamba bagi sang raja, jangankan 1 orang, 1000 orang baginya mudah, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Disuruh memberi makan fakir miskin, jangankan 60 ribu pun dia sanggup dengan mudah. Bukan masalah sanggup aja, dengan mudah. Tidak ada duit, dia suruh kepala dinas. Kan begitu ya. Pandai-pandai lah itu. Kenapa jadi kadis? Sah? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia minta pendapat juga sebagian fuqaha di masa itu, sepakat mereka disuruh puasa 2 bulan berturut-turut tanpa mengikuti urutan yang Allah turunkan itu. Secara logis bagus kan? Sah? Bagus ya, biar ada efek jerah. Tetapi menurut sebagian ulama, ini istihsan ghairu hasan. Ini adalah sesuatu yang dianggap baik, dan anggapan baik itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ikut pikiran dan perasaan. Allah lebih tahu ketika menetapkan hukum itu. Sah? Allah lebih tahu. Dan Allah dan Rasul tidak membeza-bezakan antar pelakunya, siapapun hukumannya sama. Kenapa kita membedakan antara 2 hal yang disamakan oleh Allah? Jelas ya? Nah, bagi sebagian ini tidak hasan, walaupun secara logis bisa diterima. Dia tidak keluar dari salah satu dari hukum Allah. Kan diantaranya kan adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang dirubahnya adalah langsung mewajibkan itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada sebagian orang kadang-kadang ya dengan alasan ini dan itu nak menghalangi rezeki orang. Paham? Tidak usahlah panjang-panjang di situ ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya menghalangi rezeki orang? Hah? Syekh, apa contohnya nak menghalangi rezeki orang? Tidak ada tahu ya. Contoh sekarang atau contoh besok. Tapi kalau sekarang jangan tersinggung, itu masalahnya. Tentu kalau sudah masuk ke contoh tersinggung, itu masalah sah. Nah, itu. Ya, apalagi di masa efisiensi hari ini, masa berefisiensi hari ini. Sesuatu kadang-kadang sudah ditetapkan oleh aturan halal secara syariat, legal secara aturan dan perundang-undangan. Tapi ada saja kebijakan yang membatasi itu. Ini namanya membatasi rezeki orang. Buat contoh, tapi jangan tersinggung. Tersungging boleh, tersinggung tak boleh. Kalau yang saya pikir-pikir nanti, buat contoh ini yang sebelah sini tersinggung, buat contoh ini yang sebelah sini tersinggung. Akhirnya apa? Ustaz ceramah selalu menyinggung. Ya, saya mikir-mikir sebanyak itu contoh, saya nak cari dulu yang tak menyinggung lah ya. Iya, nak menyinggung. Singgung aja lah ya. Tapi semoga tidak tersinggung. Di zaman Nabi lah contoh, biar tidak tersinggung. Terjadi lonjakan harga di zaman Nabi. Terjadi lonjakan harga di zaman Nabi akibat Selat Hormuz
Terjadi lonjakan harga, yang jelas harga-harga mahal. Akhirnya sahabat minta ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membatasi, memberi harga eceran terendah tertinggi taib, untuk membatasi harga. Ya Rasulullah, sa'ir, ya Rasulullah, tolong dibuat daftar diberi batasan harga, tidak boleh ngambil untung lebih dari sekian persen misalnya. Lalu Nabi mau enggak? Enggak. Da'ullaha yarzuqu ba'dakum bi ba'd. Biarkan sajalah Allah memberikan rezeki bagi sebagian dari sebagian yang lain. Antum merasa mahal karena antum pembeli. Coba ketika jadi penjual. Orang lain jual 150, antum enggak jual 250, bilang pula murah itu ya. Seluruh Indonesia sini paling murah. Upo paling mahal ya. Jadi Nabi tidak mau membatasi rezeki orang. Biarlah Allah yang memberi rezeki sebagian dan sebagian yang lain. Lagi-lagi seorang ulama pernah ditanya atau dia mengadu kepada masyarakat, ya Syekh, bagaimana caranya Syekh, harga kok naik terus, katanya. Si jawabannya diplomatis, sangat menyentuh lah. Itulah ya, apabila harga kita di sisi Allah turun, maka harga barang naik. Harga barang naik. Tapi ketika harga kita di sisi Allah naik, insya Allah harga barang turun. Sahih? Alhamdulillah. Jadi sekarang karena orang lebih menghargai kaki daripada kepala, maka gaji Ronaldo lebih tinggi daripada gaji Pak Habibie, bahkan dari gaji presiden. Sahih? Karena kaki lebih berharga, karena antum lebih sering makan sop tunjang daripada sop otak. Nah, Ustaz, akhirnya tunjang lebih berharga dari otak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi kembali ke ini. Jadi mentauhidkan Allah dengan benar. Nah, pilar kedua, lupa lagi. Mungkin terlalu panjang ya, jadi itu, yaitu berdasarkan ilmu, bahwa segala sesuatu dimulai dengan ilmu. Tidak mungkin mentauhidkan Allah kecuali dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Makanya siapapun yang mengikuti akidah yang benar, tauhid yang sahih, pasti rajin mengaji ilmu. Pasti rajin mengaji ilmu. Kenapa? Karena baginya sangat berharga, bernilai. Tapi kalau orang yang tauhidnya hanya sekedar perkiraan dan perasaan, kan tidak perlu tinggi-tinggi belajar kan? Apa sebab kan bisa dipikirkan aja selesai masalah, sah? Atau dengan perasaan bisa buat keputusan. Makanya kita lihat tren ketika tauhid hidup, sah? Tauhid hidup, pemahaman yang sahih hidup, maka kajian-kajian ilmu diminati. Makanya alhamdulillah kita lihat tren belakangan ini, khususnya di negeri kita ini, kajian-kajian hidup gitu, sampai orang pada cemburu gitu, pada cemburu. Padahal yang cemburu itu yang mayoritas pula kabarnya, tapi kajian-kajiannya tidak marak, sepi. Apa sebab? Kan pernah saya ceritakan kisah kajian ibu-ibu, lupa lagi ya. Ulang lagi ya.
Ada seorang ustaz cerita sama saya, ustaz yang cerita langsung, diminta menggantikan temannya mengisi kajian ibu-ibu, tuh jauh di sana, tempatnya jauh di pinggir kota. Tapi sebelum menggantikan, kawan tuh sudah wanti-wanti, ya tapi amplop enak nyongnya, amplopnya tipis katanya, ya kata yang meminta digantikan itu. Kawan yang menggantikan, alhamdulillah saya tidak pernah pikir amplop akhi katanya, tidak pernah memikirkan amplopnya, paling tidak, ini tambahan tonton loh, dia tidak ada nambah itu. Subhanallah, orangnya sudah meninggal rahimahullah, yang cerita ini sudah meninggal, tapi dia buktikan, subhanallah, dia buktikan bahwa dia tidak mikirkan amplop. Akhirnya kan mau dia menggantikan, sampai dia cerita pula, bukti saya tidak mikirkan amplop, saya pernah pergi ceramah ke tempat yang jaraknya di Pekanbaru 5 jam lebih kurang, pakai mobil butut saya katanya. Mobil butut tentu boros bensin kan, sah? Ya, bensin saja habis 300.000 karena jauh bawa kawan. Tentu kawan tidak diajak makan, pergi makan pulang makan, sekali makan maklumlah kawan suka makan pula. Antara 100 sampai 150 sekali makan, 2 kali udah 300, berapa? 600. Pas nak berpisah, tentu dah malam, tidak enak pula melepas kawan itu, nanti pas buka pintu istrinya pakai sapu, sah? Paham tak? Nah, jadi ingat pula buat istrinya tersenyum ketika buka pintu. Dikasih pula 200 katanya. Dah berapa? Dah 800. Alhamdulillah amplopnya isinya 350. Subhanallah. Iya, subhanallah dia bilang. Tapi karena dakwah Ustaz, tidak lama diundang lagi ke tempat yang sama, tetap saya pergi. Alhamdulillah tidak ada perubahan katanya. Masih seperti yang dulu. Dia bilang cerita. Tapi subhanallah, saya memohon kepada Allah, memang berat ikhlas itu katanya. Saya mohon ya Allah, tolong beri saya keikhlasan. Alhamdulillah, tidak ada rasa beban. Pergi dia, bawa kawan juga, makan tetap. Masih ya seperti yang dulu. Nah, jadi ini cerita kawan tadi. Pergi dia ke ini, jadi diminta mewakili tadi kan, tapi amplopnya tipis katanya. Tidak apa-apa, saya tidak mikir amplop. Pergilah ini. Jadi ketika selesai biasa dikasih sama ibu tuh. Jadi karena kawannya sudah diberitahu, dia tidak peduli, akhirnya dikasih masuk dalam saku. Terus pulang sampai di rumah baru dibuka, ternyata tidak tipis, tebal. Ya, tipisnya berapa? Biasanya dikasih 75 sekali jalan. Ini ketemu 500. Tentu kan curiga Ustaz ini, jangan salah beri, ini jatah anak yatim barangkali kan. Jangan, atau duit apa kan, duit kas. Akhirnya dia telepon Ustaz, olehnya ibunya penanggung jawab, Assalamualaikum Bu, maaf, ada apa Ustaz, ada yang bisa dibantu? Ustaz ibu tidak salah beri Bu. Kenapa Ustaz, memangnya kurang ya katanya. Enggak, ini kan banyak sekali 500. Iya memang segitu Ustaz. Alhamdulillah berubah rupanya. Akhirnya dia telepon kawan tuh, akhi, kayaknya enggak seperti antum bilang. Berapa katanya? 500. Akhirnya besok saya beri isi katanya. Enggak, bukan gitu. Coba ulang sekali lagi katanya. Mungkin salah kan? Diulang lagi, dikasih sama 500. Akhirnya semangatlah kawannya yang pertama tuh. Dikira sudah berubah kebijakan pemerintah.
bagi dia balik ke yang lama. Subhanallah. Jadi akhirnya tidak tertanggung lagi sama dia telepon ibu tuh ketua, bu, ibu nggak adil bu, si Ustadz si Anu dikasih segitu, saya kok 2 tahun ngisi kok kasih segini. Baru ibu tuh terus terang, mohon maaf Ustadz ngaji cerita ngalor ngidul katanya. Jadi tidak ada yang bisa kami pegang kecuali ketawa ketiwi aja. Tapi kalau Ustaz kemarin jelas kajinya Ustaz, qala Allah, qala Rasulullah. Jadi ada yang bisa kami pegang. Akhirnya kembali ke Ustaz lagi masalahnya. Rupanya. Jadi makanya kami hargai. Ya, bukan masalah. Tapi kalau cerita kan untuk apa kami bayar mahal katanya. Ini off the record aja ya. Orangnya kan tonton nggak tahu kan? Iya, iya saya nggak pernah nyebutkan orangnya, alhamdulillah, karena dia juga nggak ingin disebutkan siapa. Tapi lepas kedua kali ke tempat yang jauh tuh, sebulan selepas itu dia dapat telepon dari ibu-ibu. Apa isi teleponnya? Ustaz, biasanya nggak jelas suaranya. Ustaz, keluarga kami mau umroh Ustaz, mau ndak Ustaz ikut bersama kami? Kami mau umroh saya keluarga, mau ndak Ustaz ikut bersama kami? Kira-kira mau ndak Ustaznya? Ya mau lah, kalau bisa dengan maknya sekali ya. Alhamdulillah. Jadi saya menganggap ini balasan yang kemarin katanya, karena waktunya sangat berdekatan. Itu tafsiran beliau. Itu dia ceritakan ketika kami sama-sama ngisi di RAPP di Pelalawan ya, di dalam perjalanan. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuninya, amin. Mudah-mudahan husnul khatimah, dan kita mudah-mudahan juga husnul khatimah hendaknya. Balik ke ilmu tadi. Jadi ilmu itu memang bagi orang yang tauhidnya benar terasa bernilai dan mahal. Makanya majelis-majelis ilmu akan sering hidup di saat tauhid hidup. Karena kita tidak mau kecuali beribadah, beramal dengan ilmu. Karena orang yang bertauhid yang benar paham bahwa ibadah tanpa ilmu tidak bernilai. Dan untuk itu perlu kita tahu pula bagaimana Nabi alaihissalatu-wassalam, karena yang boleh dicontoh secara mutlak hanya Nabi alaihissalatu-wassalam, karena Nabi besok bertanggung jawab dia. Ketika ditanya sama Allah, ya Muhammad, kamu yang ajarkan Dasman? Dia jawab, benar ya Allah. Tapi kalau Dasman besok tanggung jawab, Dasman besok bertanggung jawab dia berlepas diri. Sebab apa? Sebab dia sendiri juga masuk terdakwa. Awalnya dia jadi saksi, akhirnya meningkat jadi tersangka, habis itu terdakwa, habis itu terhukum. Karena rupanya banyak yang tersesat jalan gara-gara Dasman tadi. Kalau Nabi enggak, Nabi akan membela kita, tapi dengan syarat kalau kita istiqamah di atas sunnahnya. Sekali lagi perlu ilmu. Maka ahlul hadis selalu menaikkan ilmu. Jadi tidak suka mempertahankan kejahilan bagi masyarakat. Kalau perlu masyarakat itu yang menggantikan ustadz ceramah. Ada yang mau? Mana tahu ada yang mau? Kalau bisa. Kenapa? Karena kita ingin semakin tinggi derajat ilmu orang yang kita ajari, murid kita misalnya, itu di sisi Allah semakin tinggi nilai kita. Sahih? Karena ini produk kita. Semakin tinggi nilai produk kita, semakin banyak pahala untuk kita. Karena menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukan.
Makanya kita berkepentingan semakin banyak orang-orang yang berilmu di kalangan kita. Tidak ada istilah tempe gelombang lah. Ini itu kadang-kadang takut tempe gelombang. Yang tidak pandai main selancar. Kalau orang tidak pandai main selancar, semakin batik kuat gelombangnya semakin. Tahu selancar bang? Tahu ya? Nah, kalau pandai main selancar, semakin bergulung ombaknya semakin menantang dan mengasihkan. Makanya tidak perlu takut terhimpit gelombang, karena memang ada sebagian betul termasuk di antara guru saya menghalang-halangi saya belajar. Apa sebab? Takut tempe gelombang. Saya nak belajar, minta ajak, tidak mau dia ngajak saya. Orang lain dia ajaknya karena kampungnya jauh. Saya karena sekampung tidak mau dia ngajak. Tentu tafsirannya pasti takut tempe gelombang. Padahal saya tidak akan jauh-jauh. Saya akan katakan, saya tahu ilmu ini berkat si fulan, dan si fulan. Karena min barakatil ilmi azwu ila ahlihi. Karena ilmu itu barakah kalau kita nisbatkan kepada orang yang memberikannya. Baik, yang kedua sudah. Apa tadi? Al-ilmu, talabul ilm. Yang ketiga, kalau tidak ada beranjak ke yang empat. Iya, tiang 1, 2, 3 belum kokoh kan? Yang ketiga, al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Setelah kita berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, ternyata hanya tahu tidak cukup. Kita kan gara-gara banyak tahu itulah, tapi tidak diamalkan, tidak dipegang teguh-teguh. Makanya tidak heran di atasnya tulisan no smoking, dibungkusnya merokok membunuhmu, tapi dibawanya ke masjid. Kadang lumayan juga lah, pas di pintu masjid baru mati rokoknya. Pas mati diinjak di depan pintu masjid karena dibawa. Kalau ditanya, bapak tahu tidak merokok berbahaya? Tahu. Tapi mau tidak mengerjakannya? Tidak. Tanyalah sebagian besar kaum muslimin, tahu tidak dia sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya? Tahu, tapi mau tidak mereka bersolat ke masjid? Tidak mau. Jadi apa sebab? Tidak berpegang teguh. Jadilah katakan, tidak berpegang teguh, lebih kepada pikiran. Makanya hukum yang tadi, walaupun secara konteks mungkin benar, tapi berpegang teguh itu lebih benar. Contoh, zakat fitrah. Memang ada ulama yang membolehkan dibayar dengan piti, dengan harga. Tetapi Nabi tak melakukannya, sahabat tak mengerjakannya. Lagipun yang memfatwakan itu bila diperlukan atau bila dibutuhkan. Tetap saja dia menganjurkan untuk dibayar dengan ini. Tapi ketika dibolehkan, akhirnya hampir semua pakai piti. Seolah-olah itu hukum asal. Ini bentuk lemahnya istiqamah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Termasuklah kita sekarang yang nak menyatukan umat Islam sedunia dengan meninggalkan Sunnah. Dengan meninggalkan Sunnah, akhirnya bukan menyatukan umat Islam sedunia, mencerai-beraikan orang serumah. Beda puasa, beda hari raya. Kan sudah Allah tentukan raya itu 1 Syawal, bukan 21 Maret. Paham tak? Paham? Bukan 21 Maret. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, bukan 18 April. Agustus ya.
Antum lambat hari rayanya lagi. April, Mak? Mei, maaf, Mei ya. 18 ya. Hah? 7 Mei. 27. Enggak, saya enggak mau hari raya 27 Mei. Raya saya 10 Zulhijjah. Jangan dirubah-rubah. Akhirnya alih-alih menyatukan orang sedunia, justru memecah belah sekampung, sekota, bahkan serumah. Pernah dengar tonton kisah? Istrinya raya hari ini, besok maksudnya, dan suaminya raya lusa. Akhirnya bertengkarlah malam tu. Malam ya ayo bertengkar juga. Iya, dengan alasan nak menyatukan, tapi bikin orang bertengkar. Akhirnya apa? Bang, dan ayo besok bang katanya. Tiurnya. Patuh kok kayak abang dulu pada kayak katanya kan itu kan. Iya, lebih patuh pada abangnya orang daripada abangnya kamu gitu. Iya kan ketua nyuruh begitu bang kan itu ya. Ketuanya di sini nih. Terserah hari raya kamu besok, tapi catat baik-baik, tidak ada tamu, tidak ada makan di rumah, tidak ada takbiran, tidak ada ucapan selamat. Enak raya kayak gitu. Semuanya tidak ada, makan tidak ada, gembira nggak ada. Akibat apa? Tidak istiqamah, tidak berpegang teguh. Banyak orang pintar, cerdas. Kami mohon maaf, dari dulu orang cerdas yang banyak menyesatkan. Dari dulu yang menyerdaskan, yang menyesatkan itu banyak orang cerdas. Catatlah dalam sejarah. Fir'aun cerdas enggak? Tapi jangan salah paham, ya tersinggung lagi nanti. Saya tidak menyamakan. Ya, Abu Jahal cerdas enggak? Cerdas. Tapi itu tidak orang Islamnya dalam Islam. Siapa pendiri Khawarij? Cerdas kan? Pendiri Qadariyah. Cerdas kan? Pendiri Mu'tazilah. Cerdas kan? Orang-orang cerdas semua. Bukan orang, nih mereka ulama, juga ulama. Jadi jangan tertipu oleh orang cerdas. Karena ada ulama tapi tidak istiqamah dengan ilmunya, tidak istiqamah dengan sunnah. Banyak ulama yang tidak usaha, banyak sekali. Mau tahu satu-satu? Tapi janji tidak tersinggung. Itu tentu masalah, sedikit-sedikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Nya duduk di tepi jalan. Duduk tepi jalan seringlah nampak tersinggung gitu. Banyak ulama yang tidak istiqamah. Nah, itu nanti kena cuma pula saya. Memangnya kamu siapa? Pandai-pandai menilai ulama. Ya kita bilang-bilang, memang kamu siapa? Pandai-pandai menilai saya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akibat tidak i'tisam bil kitab sunnah, banyak yang menyimpang. Ya, semuanya menurut pikirannya benar, menurut perasaannya bagus, tapi meninggalkan dalil. Ya sih, Allah musta'an. Kadang-kadang kita bertemu dengan kenyataan seperti itu, dan memang istiqamah itu tidak mudah. Sah? Jangankan di zaman kita, zaman Nabi aja, ketika perang Uhud terjadi, jelas pesan Nabi, jangan tinggalkan tempat ini, menang atau kalah, kan jelas sekali. Nah, cuman apa masalahnya? Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ada di antara kalian yang ingin dunia. Memang alasannya jelas itu. Mereka khawatir kalau tidak turun, orang sudah mengumpulkan harta rampasan, nanti tidak kebagian. Lupa mereka pesan Nabi, bukan lupa, dan diingatkan sama komandan. Bukan lupa, dan diingatkan.
Jangan turun nih pesan Nabi. Deh, komandan ndak ngerti ini. Komandan ndak mengerti. Itu masalahnya. Hah? Ya, ndak paham fikih komandan. Ndak paham maqasidus syariah. Akhirnya 39 dari 50 tergoda. Jadi jangan heran kalau aliran sesat lebih dominan, lebih mayoritas daripada aliran sunnah. Memang sepanjang masa kayaknya seperti itu ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersabar ya. Yang tersinggung dah. Ini saya pula yang dituju katanya. Tuan-tuan baru dikira dituju, saya selalu dituju. Ya, kalau sempat saya tersinggung deh, dah kurus badan saya. Tapi alhamdulillah saya tidak mudah tersinggung. Kadang saya baca komentar orang ini, masya Allah, alhamdulillah, macam orang bongak betul saya buatnya. Tapi kenapa tuh tersinggung? Awak tidak bongak tuh kan? Sah? Dibilang tidak pandai bahasa Arab, pandai baca kitab bahasa Arab. Sah? Dibilang tidak paham Al-Quran, pandai yang terjemah. Dibilang tidak pandai sunnah, tahu kita sedikit sunnah. Sah? Apa lagi? Hah? Dipindang tidak pandai bini, ada bini. Jadi, sampai hati bapak. Itulah kenapa lambat kita jumpa ya. Kalau sempat dari dulu masih muda-muda, mungkin saya tolonglah bapak untuk meyakinkan kan. Ini masalahnya suratnya tidak turun-turun. Baik, kita azan dulu ya. Kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah.
واحلل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. Baik, alhamdulillah sudah kita murajaah ketiga-tiganya. Pertama tadi tauhid, kedua al-ilmu, ketiga al-ittisam bil kitabi was sunnah. Itu lanjut yang keempat. Itu aja lah ya. Yang keempat adalah al-i'tiqadus sahih, keyakinan yang benar. Memang apa bedanya dengan yang pertama, tauhid? Apa bedanya keyakinan dengan tauhid? Sama. Terus kenapa diulang? Kalau sama kenapa diulang? Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu lebih spesifik daripada akidah. Di antara akidah yang paling utama adalah tauhid. Tapi ada bagian keyakinan-keyakinan yang wajib, yang membedakan kita dengan yang bukan sunnah. Kalau tidak mau dibilang ahli bid'ah, yang ahli non sunnah, berdasarkan keyakinan atau akidah. Misal antara khawarij dengan ahlus sunnah, apa bedanya? Nggak tahu, jangan-jangan kita dah masuk pula khawarij ya. Atau karena itulah gampang kita menuduh orang khawarij, ternyata nggak tahu kita. Beda kita dengan khawarij. Khawarij itu mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Bagi mereka pelaku dosa besar kafir. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah tidak, karena amal itu sebagian daripada iman, bukan seluruhnya iman. Oleh sebab itu mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, ketika dikafirkan, maka ada beda lagi kita dengan mereka. Kita mengkafirkan perbuatan, tidak otomatis mengkafirkan pelaku. Bagi mereka sama. Setiap yang melakukan tanpa diperiksa kafir. Bila ada seseorang melakukan suatu tindakan kekufuran, maka langsung dicap kafir. Makanya kalau tuan-tuan bersahabat, kerjasama sama Amerika kafir, berkawan sama orang kafir kafir. Berarti ini khawarij. Sebagian kita juga ada yang seperti itu. Kaedahnya berkawan sama dasman berarti dasman dong. Sah? Tidak bela Iran berarti Amerika bela. Karena ada sebagian kita kayak gitu. Ada nggak? Saya termasuk korban juga. Ustaz tidak mengikut manhaj salaf danya. Apa itu? Nampak duduk aja Ustaz sebulan petangnya. Lalu saya bilang, engkau tang duduk aja Cina ompatnya. Jadi kadang-kadang ini duduk kita dengan orang kan banyak tujuannya. Sah? Banyak tujuannya. Ada tujuan untuk negosiasi, ada tujuan untuk berdakwah, ada tujuan transaksi. Kenapa ditafsirkan karena berkawan? Makanya kalau antum tidak mau dibilang saya berkawan sama Trump, jangan juga. Kalau antum tidak mau dibilang kerjasama sama Jinping, apa? Presiden China, apa? Xi Jinping misalnya, jangan bilang saya kawan sama. Antum kawan sama Putin karena beli Sukhoi kan? Tidak begitu. Ini sama cara khawarij kita memutuskan hukum terhadap saya. Orang asal duduk serumah dengannya, sama akidahnya. Tidak. Jelas? Kan ada seperti itu juga sebagian kita. Sahih? Tidak.
Jadi harus dijelaskan bahwa Khawarij itu punya keyakinan. Ini kan tidak berkaitan dengan tauhid kan? Sah? Tidak berkaitan dengan tauhid. Jadi dia mengkafirkan orang, pelaku dosa besar secara otomatis. Ahlussunnah? Dah. Ahlussunnah tidak. Syiah punya keyakinan. Beda tidak sama kita? Beda tipis? Beda tipis atau beda jauh? Jauh sekali. Mak, saya jauh apa? Nah, saya jauh surga dan neraka. Sah? Dia bilang, kalau kita katakan Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai perintah Allah. Orang Syiah berkeyakinan bahwa Jibril salah alamat menyampaikan wahyu. Harusnya ke Ali, tiba-tiba muncul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah pun ikut latah menurut mereka. Latah langsung Jibril teruskan aja lah katanya kan. La haula wala quwwata illa billah. Termasuk iman, seiman sama kita? Enggak. Bagi kita, manusia terbaik setelah Nabi adalah para sahabat. Sah? Bahkan dalam bab ini orang-orang Yahudi Nasrani lebih hebat, lebih bagus daripada orang Syiah. Kalau tanya Yahudi, siapa manusia terbaik setelah Nabi Musa? Dibilang sahabat-sahabat Nabi Musa. Kalau tanya orang Nasrani, siapa yang terbaik di antara umat Nabi Isa? Dia bilang sahabat Nabi Isa. Orang Syiah bilang bahwa sahabat adalah manusia terburuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita? Enggak. Ini keyakinan. Keyakinan. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ada masalah-masalah yang berkaitan dengan i'tiqad yang juga menjadi jurang pemisah antara kita dengan aliran yang lain. Jadi harus kita mengenali pula pilar yang keempat ini sebagai dasar dakwah kita. Kita mendakwakan tauhid, mendakwakan ilmu, mendakwakan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut pikiran dan perasaan. Ini kadang-kadang itu kan pemahaman kalian katanya. Macam mana pula pemahaman kami? Macam itu dibuat Nabi, macam itu yang kita buat. Itu bilang pula pemahaman kita. Sah? Jelas ya? Kita tahu itu pemahaman Nabi dari mana? Dari perkataan beliau dan amalannya. Antum kalau menilai saya, Ustadz itu istiqamah atau tidak, dari mana tuan menilai? Hah? Dari apa yang saya amalkan dan apa yang saya katakan. Sah? Sahih? Ya kan pernah pula suatu hari kawan-kawan, mohon maaf, ya meragukan keyakinan saya dan tanda petik nak menyidang saya. Lalu saya tanyakan, tolong sebutkan syarat-syarat yang harus saya penuhi agar saya benar-benar menjadi ahlus sunnah wal jamaah seperti yang antum inginkan. Tak bisa juga syarat dia. Syaratnya itu seperti sahabat. Alhamdulillah saya berusaha mengikuti cara sahabat. Selama kita berteman atau antum mengamati saya, sebutkan satu amalan saya yang menyelisihi amalan sahabat. Dah ya dapat contoh dah. Sebutnya antum sekarang duduk dengan Syekh Fulan katanya. Seperti tadi duduk sama seseorang. Saya bilang pula antum di bandara kemudian duduk sama Syekh Fulan. Jadi apakah itu cukup untuk menjadikan kita berubah akidah? Ya Syekh? Duduk misalnya ada orang walimah,
atau acara pemerintah, kita diundang, dibuat tempat duduk kita di situ, Dr. Dasman Yahya Ma'ali, di sampingnya bikin misalnya, anggaplah di luar negeri Ali Jum'ah misalnya. Tentu Ali Jum'ah ya, pentolan anti Wahabi sekali di Mesir tuh, mantan mufti. Tuh duduk saya dengan Ali Jum'ah di acara itu, langsung saya jadi ikut Ali Jum'ah. Woi, ya enggak lah, karena acara itu acara dunia Islam. Antum kalau buat KTT misalnya, KTT ASEAN, bisa antum batasi yang ikut ini aja bisa, yang mengadakan pemerintah bisa? Enggak bisa kan? Harus ada perwakilan ormas ini, ormas itu, sah, lembaga ini, lembaga itu. Itu untung nggak antum diundang, kalau enggak untung diundang, berarti masih terbilang juga sama orang itu kan. Kalau enggak masih hitungan. Alhamdulillah. Nah kemudian ketika duduk, enggak mungkin siapa yang ngaji di Azam sini duduk semua, bisa gitu? Ya enggak lah. Terus ketika saya duduk dengannya di samping berdekatan, puasa saya bicara? Puasa saya bicara? Selama acara itu tidak ada cakap sama sekali? Gitu. Kan katanya harus memboikot ahli bid'ah kan? Jadi ada masa-masa yang bisa kita melakukan sesuatu, ada masa-masa maslahat dakwanya harus kita tinggalkan itu. Makanya beruntunglah antum tidak diuji dengan ujian-ujian seperti itu. Jelas ya, kalau kita diuji alhamdulillah. Saya juga memohon jangan diuji dengan ujian-ujian yang ini. Makanya kadang-kadang yang paling berat itu yang seperti acara-acara resmi itu paling berat bagi saya. Saya lebih suka acara-acara kampung ya, acara kampungan lah. Habis becito makan kan, tidak pakai protokoler itu suka saya. Tapi kalau pakai protokoler itu paling tidak suka. Jadi kalau tidak diundang saya tidak berkecil hati. Ya, misalnya tidak diundang oleh gubernur, saya tidak akan kecil hati. Tidak diundang oleh presiden, insyaallah elok. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah belum pernah masuk istana negara. Walaupun sudah 5 kali dapat undangan. Jangan bangga dulu ya. Undangannya bersifat umum gitu. Bukan undangan pribadi. Karena saya ikut di suatu acara dan seluruhnya diundang. Alhamdulillah saya tidak pernah ikut. Apa sebab? Saya datang tidak menambah, tidak datang tidak mengurangi. Sah? Kalau tidak datang ditanya di absen, mana Dasman? Tapi kalau sudah datang tidak dipedulikan. Paham? Paling-paling disuruh jadi penterjemah, itu aja. Ketika ada pidato misalnya, penterjemah kan banyak di istana, sah? Kecuali ada honornya ya lah. Ini yang ada honor, yang ada SK, yang tidak ada SK tidak ada. Dia bilang, man ya, mau tidak penterjemah presiden? Ini 20 juta sekali tampil. Ya maulah. Sah? Ini enggak. Yang ada cuma kita sepatu diperiksa, dompet diperiksa, HP diperiksa. Kadang-kadang nahan lapar, nahan buang air kadang. Sah? Jadi mohon maaf. Jadi kedatangan saya tidak menambah, tidak datang tidak mengurangi, cuma ditanya. Bahkan pernah ditelepon oleh ketua panitia. Ustaz di mana? Di hotel Pak. Ustaz minta diterjemah. Dia kan banyak di sana sebenarnya. Ustaz nggak ngasih tahu katanya kan. Ya mohon maaf lah. Sebenarnya saya sengaja tidak pergi. Tadilah malas nahan lapar, nahan. Walaupun awak penterjemah tetap kena periksa juga. Masalahnya saya sering tidak suka protokoler. Makan pun dikawal juga.
Awal tidak dikawal, ada gemetaran juga makan, apalagi dikawal pula orang-orang berbody itu kan. Saya pernah dilihat makan, dua orang di kiri kanan, saya menjaga. Caknya kita tamu nih, tamu resmi kan, tidak selera makan. Habis itu setelah keluar dari tempat itu saya cari tempat makan lagi. Karena tidak suka, saya ingin santai gitu, Nah, kalau perlu berlepotan kita makan kan. Ini tidak. Nyendok itu harus pakai perkiraan detiknya berapa. Fala haula wala quwwata billah. Kenapa sampai situ tadi? Hah? Kenapa? Tetap lupa masalah dekat dengan seseorang belum tentu kita sekeyakinan dengannya, karena ada kadang-kadang faktor-faktor yang tidak bisa kita tolak. Paham? Jelas? Bukan tidak bisa kita tolak. Kadang-kadang sholat dia kadang-kadang terlambat kita gara-gara orang sah. Kalau antum sudah masuk rombongan presiden, bisa antum misalkan diri tanpa izin? Kayaknya enggak ya. Itu pasal di jamaah sholat. Untunglah kita musafir. Kalau sempat tak musafir, itu rasa melambatkan sholat. Kadang. Jadi itu bukan perangai kita, cuman terpaksa. Jadi udah jelas bedanya pilar pertama dan yang keempat ini. Yang pertama khusus tentang masalah tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah SWT. Sedangkan yang keempat ini adalah masalah bagaimana berkeyakinan, termasuk berkeyakinan kepada Allah SWT. Akan dibahas juga tentang masalah tauhid, tapi tidak secara spesifik di pilar pertama. Cukuplah sampai membuka dulu ya, mengingatkan kembali dengan yang kemarin. Mudah-mudahan Allah beri kita waktu di waktu yang akan datang untuk menyambung kembali yang belum kita selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.